Kimi Antonelli akan menjadi salah satu dari 5 rookie yang akan debut musim ini, dan tentu musim rookie dia akan menjadi salah satu musim rookie yang menarik untuk kita tonton karena usianya masih 18 tahun, dia berada di Mercedes, timnya di mana tim lama seorang Lewis Hamilton dan tim papan atas, tapi dia juga dicap sebagai calon jurdun dan bintang F1 di masa depan. Ya, semacam prodigy gitulah ya. Tentu tekanannya nggak akan ringan, pasti bakal berat banget. Ditambah musim ini dia berpotensi untuk memecahkan beberapa rekor nih ya, yang dimana hari ini gue akan bahas. Menurut teori Schumacher 2013, rekor ada untuk dipecahkan dan hal itu masih valid sampai sekarang. Dan karena itulah gue di sini mau bahas soal itu, karena di 2025 ini Kimi Antonelli berpotensi untuk memecahkan beberapa rekor F1, dan beberapa rekor ini bisa banget dia pecahkan mengingat dia berada di Mercedes. Ya asalkan gue jangan sampai ngejek saja, karena nggak lucu gue udah ngomong gitu dan mobil Mercedes nanti malah selelet Alpine gitu. Oke, kita ke rekor pertama. Rekor pemenang F1 termuda yang saat ini dipegang oleh Max Verstappen ketika doi menang di Spanish Grand Prix 2016 di usia 18 tahun, 7 bulan, dan 15 hari. Nah, rekor ini bisa dipecahkan oleh Kimi jika dia berhasil memenangkan setidaknya salah satu dari 3 balapan pertama F1 2025, yaitu entah itu di Australian Grand Prix, Chinese Grand Prix, atau Japanese Grand Prix. Jika lewat dari itu, ya rekor ini akan tetap aman dipegang oleh Max Verstappen sampai entahlah kapan ya kan. Nah, di saat yang sama, jika dia berhasil memecahkan rekor itu dengan memenangkan salah satu dari 3 balapan pertama F1 2025, Kimi juga akan memecahkan rekor podium sitter termuda dalam sejarah F1, yang juga dipegang oleh Max di saat yang sama ketika doi memenangkan Spanish Grand Prix 2016 tersebut. Namun rekor ini bisa juga pecah jika Kimi mampu meraih podium aja lah minimal di salah satu dari 3 balapan pertama itu. Nah, dengan Mercedes, dan kalau mobil mereka bisa melakukan itu, dan talenta Kimi juga langsung muncul di awal musim, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rekor yang diagung-agungkan oleh fans Max ini bakal pecah. Dan itu bakal jadi absolute cinema banget ngeliat fans Max melihat rekor itu pecah. Maaf ya, masih kesel dengan fans Legacy ini ya, yang suka bawa-bawa legacy pembalap sebelah ya. Nah, rekor ketiga yang bisa Kimi pecahkan juga ialah pole sitter termuda dalam sejarah F1, yang saat ini cukup mengejutkannya masih dipegang oleh Sebastian Vettel di usia 21 tahun, 2 bulan, dan 11 hari. Ketika secara mengejutkan dia meraih pole di qualifying hujan Monza 2008 itu. Yang ironisnya Kimi masih berumur 2 tahun saat itu ya. Nah, Kimi sebenarnya memiliki banyak waktu untuk memecahkan rekor ini karena dia bisa mencapai rekor ini di 2025, 2026, atau ya setidaknya 60% sebelum 2027 berakhir ya. Dan itu jika matematika gua nggak salah. Nah, kalau tadi bahas rekor legacy fans Max, kali ini salah satu rekor kebanggaan fansep bisa juga pecah. Namun ya ini sih sebenarnya emang tinggal nunggu waktu aja, dan gue pribadi juga terkejut kalau Max tuh gagal dalam memecahkan rekor ini. Karena dari dia meraih kemenangan di 2016 saja, rekor ini udah dalam ambang kepecahan. Ya itu nggak masuk akal sih kata-katanya. Ya intinya gitu dah, tapi Kimi jika mobil Mercedesnya kenceng dalam one lap pace, dia berpotensi untuk melakukan apa yang Max Verstappen gagal lakukan, yaitu memecahkan rekor pole sitter termuda ini dalam sejarah F1. Rekor keempat yang bisa Kimi pecahkan musim ini ialah jumlah kemenangan terbanyak dalam musim rookie-nya, yang saat ini masih dipegang oleh Lewis Hamilton di musim 2007. Dengan jumlah balapan F1 yang sekarang yang udah sebanyak cewek yang nge-PHP-in gua, tentu ini membuka peluang yang lebih lebar lagi bagi Kimi untuk memecahkan rekor ini. Ditambah jika Mercedes lagi-lagi emang membangun mobil kencang. Ngomong-ngomong soal rekor Lewis 2007, rekor jumlah podium terbanyak di musim rookie-nya Lewis itu juga bisa pecah kalau misalnya Kimi Antonelli bisa meraih 12 podium atau lebih lah kalau mau memecahkan rekornya ya kan, karena Lewis di musim rookie-nya meraih 12 podium. Dan itu setengah dari jumlah balapan F1 musim ini ya, dan Lewis melakukan itu di balapan yang lebih sedikit. Jadi edan emang tuh orangnya. Rekor ini bisa aja dipecahkan, namun akan sedikit sulit karena Kimi benar-benar harus full konsisten, dan kalau mobil Mercedes itu kurang, harus ngederek mobil itu dari awal sampai akhir musim. Jadi mana untuk seorang rookie, walaupun potensinya gede, tetap akan sulit mengingat persaingan F1 musim ini kayak gimana. Tapi ngeri kalau bisa pecah, sumpah salut gue kalau bisa pecah. Tapi gue akan lebih salut lagi jika rekor yang terakhir ini pecah, yaitu menjadi juara dunia musim ini.
Jika dia berhasil menjadi juara dunia musim ini, dia nggak hanya akan memecahkan satu rekor, tapi akan mencetak sejarah dalam F1. Nah, kita bahas rekor dulu. Rekor juara dunia termuda di F1 saat ini dipegang oleh Sebastian Vettel di usia 23 tahun dan 134 hari ketika doi menjadi juara dunia pada musim 2010. Dan ya, gue juga cukup terkejut rekor ini sampai sekarang pun masih bertahan dan gagal dipecahkan oleh Max Verstappen. Nah, Kimi berpotensi untuk memecahkan rekor ini di 2025. Dan jika gagal, dia masih bisa dapat kesempatan untuk setidaknya mecahin rekor ini sampai 2029. Jadi doi punya banyak waktu lah lagi-lagi untuk memecahkan rekor-rekor Sebastian Vettel di F1. Dan ya selain itu, jika Kimi berhasil menjadi juara dunia musim ini, dia akan menjadi pembalap pertama dalam sejarah F1 yang menjadi juara dunia di musim rookie-nya. Oke, ini nggak termasuk Farina yang judul di 1950 ya, karena itu musim pertama F1 BTW. Achievement yang dimana belum pernah ada yang ngelakuin sebelumnya. Tentu ada pembalap kayak Lewis Hamilton dan Jacques Villeneuve yang nyaris mendapatkan status ini. Namun ya akhirnya sama aja, gagal. Kedua pembalap tersebut harus nunggu musim berikutnya lagi untuk juara dunia. Nah, ini akan menjadi prestasi yang paling sulit untuk dilakukan oleh Kimi musim ini, dan dia cuma memiliki satu kesempatan untuk meraih ini. Jika dia berhasil memecahkan semua rekor ini 2025 dan sekaligus mencetak prestasi baru di mana rekor itu hanya bisa disamakan ya dan tidak bisa dipecahkan, salut sih, gua salut. Dan bagi kalian yang usianya sama Kimi, apa nggak makin minder dah kalian? Tapi tetap semua rekor ini bisa pecah jika Mercedes mampu memberikan dia mobil yang kenceng. Kimi juga nggak perlu waktu lama untuk adaptasi. Kimi juga harus bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan tentunya harus ada faktor luck yang main di sini. Dan jika salah satu dari semua itu ada yang hilang, ya akan susah untuk dia memecahkan rekor-rekor tersebut. Karena ingat teori Saipo 2020, jika kalian ingin meraih kesuksesan di F1, ya kalian harus mempunyai semua kartu di sisi Anda untuk mengalahkan lawan kalian. Nah betul tuh, itulah kenapa kalian lihat Ferrari nggak pernah jurdun lagi sejak 2008. Karena mereka setiap musim selalu aja ada kartu yang hilang. Entah itu mobilnya ampas, struktural kacau, pembalap mereka udah nggak sebagus dulu, dan masih banyak lagi. Bahkan ada saatnya ya kartu mereka tuh hilang semua dalam satu musim. Oke, stop. Musim belum dimulai aja lu udah kena roasting ya Ferrari ya? Sangat meresahkan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah aing. Baik kalian sudah menonton, gue mengucapkan